Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Inna syahwata tusayyirul muluka abidan wasabru yusabirul abida mulukan ala tara ila Yusufa wa Zulaikha. Ada dua nasihat dari hukama ini ya, para hukama ini, kaitannya dengan nafsu dan sabar. Inna syahwata, sesungguhnya nafsu atau syahwat, tusayyirul muluka abidan, menyebabkan penguasa menjadi budak. Wasabru yusayyiru al-abida mulukan, sementara sabar menyebabkan seorang budak menjadi raja. Ala tara ila Yusuf wa Zulaikha. Lihatlah bagaimana kisah Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Pertama, nafsu menyebabkan penguasa menjadi budak. Inna syahawata tusayyirul muluka abidan. Nafsu bisa membawa seorang raja, seorang penguasa menjadi budak. Sementara kesabaran membawa seseorang budak menjadi seorang raja. Nah, di sini sang hukama ini mengambil satu kisah teladan dari Nabi Yusuf alaihi salam dan Siti Zulaikha ya. Karena lebih tepatnya menggambarkan kisah dari Nabi Yusuf alaihi salam. Kita tahu Nabi Yusuf itu salah satu nabi dari 25 nabi yang wajib kita ketahui ya. Nabi Yusuf ini masih cicit dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi bapak Nabi Yusuf adalah Yakub. Yakub punya bapak namanya Ishak. Ishak punya bapak namanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Yusuf masih keluarga dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau itu termasuk salah seorang ya, dari 11 bersaudara. Ada yang satu bapak satu ibu, ada yang satu bapak beda ibu. Nah, dari kecilnya kalau memang Nabi Yusuf adalah calon nabi, calon rasul, dari kecil pun beliau sudah menunjukkan satu keistimewaan. Bahkan dari kecilnya sang bapak yaitu Nabi Yakub sudah mengetahui bahwa kelak Yusuf anaknya ini akan menjadi seorang rasul, menjadi seorang nabi. Sehingga pantas kalau kemudian Yakub ini, Nabi Yakub ini senantiasa memberikan perhatian yang agak berbeda dari kakak-kakaknya yang lain. Karena sudah mengetahui bahwa ini Yusuf bakal calon nabi, akhirnya Nabi Yakub pun memperlakukan Nabi Yusuf agak sedikit berbeda, agak sedikit istimewa dari saudaranya yang lain. Yang ini kemudian menimbulkan rasa kecemburuan dari saudara-saudaranya. Mereka sudah punya satu gelagat ya. Mereka sudah memprediksi, sudah punya analisa ya cara kita. Sudah menebak-nebak, menduga-duga. Bapak kita ini kayaknya nggak adil ini ya. Kayaknya bapak kita ini kalau ke Yusuf itu begitu halus, begitu perhatian, memberikan makanan pun agak istimewa kebanding kita, kata saudara-saudaranya ini. Jadi ketika Yusuf masih kecil ya, masih kecil, karena didorong oleh rasa hawa nafsu oleh saudaranya, karena dia merasa dianaktirikan, Yusuf diberikan perhatian begitu banyak oleh bapaknya Yakub. Akhirnya satu hari saudara dari Nabi Yusuf ini punya rencana jahat. Mereka punya satu rencana, ini Yusuf bagaimanapun harus kita singkirkan ini dari rumah ini. Bapak kita ini tidak adil ini.
Giliran Yusuf saja begitu besar perhatiannya, kita dicuekin, kita dianggapnya apa ini? Dianggapnya batu, apa kertas, apa kerikil, kita kok nggak diaru-aruin ya. Nah ini caranya bagaimana agar bapak kita kembali seperti dulu, memberikan perhatian kepada kita begitu besar? Caranya Yusuf harus kita singkirkan. Artinya satu hari ya, diceritakan dalam Al-Quran, Nabi Yusuf ini ketika masih kecil diajak oleh kakaknya ya, saudara-saudaranya untuk main-main di satu lapangan yang luas jauh dari rumahnya. Nah ketika sampai bermain, main petak umpet, Nabi Yusuf ikut main petak umpet ya. Main kejar-kejaran, Nabi Yusuf ikut main kejar-kejaran. Sampai pada satu saat kemudian mereka buka baju, Nabi Yusuf ikut buka baju. Nah, kemudian sampailah mereka ini, anak-anak sedang bermain, sampai ke suatu sumur tua ya. Sumur yang sangat dalam tetapi sudah tua ya. Rencana yang sudah dipikirkan matang-matang, sudah diprogramkan cara kita ya. Sudah diprogramkan, dilaksanakan. Yusuf kemudian 11 saudara ini dengan begitu ya, tanpa pikir panjang lagi, Yusuf diangkat beramai-ramai, dimasukkan ke dalam sumur. Singkat cerita, dalam sumur itu Nabi Yusuf nggak mati karena memang airnya juga nggak begitu banyak ya. Nggak mati Nabi Yusuf masuk dalam sumur itu. Ditinggal pergilah Nabi Yusuf oleh saudaranya ini. Kemudian bajunya Nabi Yusuf ini disobek-sobek, dikasih darah ya, darah kambing, dibawa ke bapaknya Nabi Yakub sambil mereka mengadu bohong bahwa Nabi Yusuf dimakan serigala ya. Artinya Nabi Yakub ini begitu sedih luar biasa. Nah kemudian beberapa lama ya, selang 1 hari, ada seorang musafir yang melintas di daerah itu ya, seorang kabilah. Nah, kemudian mereka diantaranya ada yang kemudian pengen ngambil air ya, pengen cuci muka, pengen minum di air itu. Ketika timba diturunkan, ember diturunkan, diangkat lagi, mereka terkejut, nih ember kok berat amat ya. Ketika diangkat, ternyata isinya bukan air, tapi seorang anak. Dan Al-Quran pun menceritakan bahwa Nabi Yusuf memang memiliki paras ya, yang sangat begitu elok. Belum pernah ada ya, seorang laki-laki, anak remaja ketika itu, yang parasnya begitu elok, indah, luar biasa ya, seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Nah begitu diangkat oleh salah satu ya, kabilah ini, nah ini anak ini sangat cantik luar biasa, gantengnya luar biasa, ini parasnya begitu indah ini. Ini kayaknya kalau dijual di kota ya, waktu ini masih berlaku jual beli budak ya. Ini kayaknya kalau dia jual di tengah-tengah kota ini bakal laku mahal ini anak. Diangkatlah anak ini, dibersihkan, semakin dibersihkan semakin elok nih anak, benar-benar bukan keturunan yang sembarangan ini anaknya. Dibawalah Yusuf oleh rombongan kabilah ini di tengah-tengah kota, kemudian dijual belikan ya, diperjualbelikan seperti dagangan lah. Dulu seperti itu, masih ada perbudakan ya. Nah nasib baik ternyata Nabi Yusuf kemudian dibeli oleh salah seorang ya, menteri ya, perdana menteri, yaitu Kitfir. Nah Kitfir ini kemudian setelah membawa Yusuf ke dalam istananya, dirawatnya dari mulai kecil, remaja sampai menginjak dewasa. Semakin bertambah umurnya, ini Nabi Yusuf semakin ganteng luar biasa. Nah sampai kemudian istri dari Kitfir ini ya, namanya Zulaikha, ini awal sih dia mengasuh Yusuf sebagai seorang anak yang masih kecil, menginjak kepada remaja, dari remaja ke dewasa. Sekian hari dia bertambah umur, semakin ganteng, semakin parasnya luar biasa. Yang akhirnya Zulaikha pun tertarik dengan Yusuf, padahal dia katakanlah anak angkatnya ya. Semakin dewasa nih Zulaikha semakin jatuh cinta kepada Yusuf, padahal dia memelihara dari kecilnya. Nah sampai cintanya kemudian menggebu-gebu, tidak bisa ditahan lagi,
Satu hari ketika Kitfir kemudian harus menghadiri acara di luar kota ya. Istana pun sepi, semua pembantu lagi ada di luar semua ya. Nah, bagi Zulaiha ini kesempatan ini, istana sepi nih, suamiku lagi ada di luar kota, pembantu semua saya suruh keluar ya, sedang bekerja di luar istana. Di dalam istana sepi, kesempatan emas ini. Zulaiha kemudian ya ganti baju dengan baju yang begitu merangsang ya. Yang semua kira-kira auratnya banyak yang terbuka. Kemudian dia memanggil Yusuf yang sedang bekerja. Yusuf, cara kita ya, sini Yusuf. Nabi Yusuf lagi ngepel lah mungkin ya. Sedang ngepel melirik panggilan dari Zulaiha ini. Kaget luar biasa karena panggilannya nggak biasa-biasanya, nadanya begitu. Yusuf, sini Yusuf. Begitu nengok, apalagi melihat ya Zulaiha dengan pakai baju yang begitu tipis dan merangsang betul ya. Jantung Nabi Yusuf berdetak begitu cepat. Maklum beliau tuh laki-laki normal ya, meskipun nabi karena waktu itu beliau belum diangkat menjadi seorang nabi ya, masih murni manusia pada umumnya. Melihat bagaimana Zulaiha berpakaian yang begitu merangsang, syahwat seorang laki-lakinya kemudian muncul. Jantung berdetak luar biasa ya. Darah mengalir begitu deras, dak-dikduk nggak karu-karuan. Akhirnya Yusuf mendekat. Ada apa tuanku? Ada perlu dengan saya? Iya Yusuf, sini masuk. Ada apa tuan? Sini. Nabi Yusuf ditarik ke dalam kamar, kemudian kamar pun ditutup. Semakin dak-dikduk Nabi Yusuf. Ini tuanku Zulaiha mau ngapain ini? Langsung berbaringlah Zulaiha di tempat pembaringan ya, tempat tidurnya berbaring dengan pose yang begitu merangsang. Yusuf, sini Yusuf ya, cara kita mungkin ya. Sudah lama Yusuf, aku ingin mendambakan situasi yang indah seperti ini. Tuanku maksudnya apa? Aku nggak paham, kata Yusuf. Suamiku Kitfir sedang tidak ada di istana, sedang keluar kota. Pembantu kita semua sudah ada, sedang bekerja di luar istana. Nah, saatnya kita ingin berduaan Yusuf. Mau ngapain tuanku? Sini, penuhi hasrat hati saya. Sudah lama aku mendambakan situasi yang seperti ini. Peluklah aku ya. Manjakan aku Yusuf. Sini. Nabi Yusuf enggak mau tuanku. Dengan sikap yang enggan, tidak tuanku, mohon maaf, saya enggak mau. Saya enggak mau mengkhianati tuan saya yang sudah berbuat baik kepada saya. Kata Zulaiha, ya sama, aku juga berbuat sama kamu. Maka sebagai balasannya, hari ini aku minta tolong kau penuhi hasrat hatiku. Padahal kata Al-Quran ya, kata Al-Quran ini menggambarkan ya, bahwa Nabi Yusuf dan Siti Zulaiha itu sebenarnya saling jatuh cinta, sama-sama jatuh cinta ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, kalau dalam bahasa Al-Quran. Nabi Yusuf senang kepada Zulaiha, Zulaiha juga senang kepada Yusuf ya. Tetapi karena waktu itu dia ingat kepada larangan Tuhannya, maka dia pun kemudian, maaf tuanku, saya nggak bisa mengikuti permintaan Tuhan ya. Aku cinta kepada tuanku Kitfir, nggak mungkin aku kemudian mengkhianatinya. Maaf tuanku, aku nggak bisa melayani Tuhan untuk kali ini. Yusuf, mumpung nggak ada orang tuh, nggak bakal ada yang ngelihat Yusuf. Iya tuanku, nggak ada yang, tapi Allah ngelihat. Aku nggak mau, aku takut kepada Allah. Nah akhirnya mengkel Siti Zulaiha, Yusuf, kamu keterlaluan. Satu kali saja aku minta kepadamu untuk melayani hasrat jiwaku, hasrat nafsuku. Kenapa kau nggak menturuti? Nggak mau tuanku, nggak mau. Akhirnya Nabi Yusuf berbalik ke arah pintu, diputar badannya oleh Zulaiha ya. Akhirnya setan waktu itu lagi sibuk. Udah Yusuf, embat saja ini kesempatan yang emas. Udah, jarang-jarang kau punya kesempatan begini. Udah, lalap saja Yusuf. Ya, kata setan nih, kata malaikat, Yusuf, jangan keturuti langkahmu. Lebih baik kau keluar dari ruangan ini. Ingat larangan Tuhanmu, kata
malaikat. Akhirnya Yusuf dengan tegas, maaf tuanku, aku nggak bisa menuruti kemauan Tuan. Ya. Aku nggak bisa menuruti apa hasrat hati Tuan. Mohon maaf, saya harus keluar dari kamar ini. Begitu mau mencoba membuka pintu kamar, Yusuf ditarik bajunya ya, oleh Zulekha dari belakang. Brek, ya. Sampai sobek baju bagian belakangnya. Akhirnya begitu berhasil Nabi Yusuf membuka pintu kamar, tiba-tiba luar biasa, Kitfir sudah berdiri di depan pintu kamar. Suami Zulekha ketangkep basah ya. Ketangkep basah. Tapi Nabi Yusuf tenang-tenang saja, wong dia nggak merasa bersalah. Ya. Zulekha yang kemudian ya dengan roman muka yang dia takut luar biasa karena suaminya tiba-tiba berada di depan pintu kamarnya. Akhirnya nih Zulekha langsung putar otak ya bagaimana agar dia kemudian tidak disalahkan oleh suaminya. Langsung dia bersandiwara. Apa yang dia bilang? Suamiku, kira-kira balasan apa yang pantas untuk pemuda model begini? Kira-kira hukuman apa yang pantas untuk pemuda model begini? Dia sudah mencari kesempatan dalam kesempitan tuanku. Tuan sedang pergi, saya sendirian di kamar, dia masuk dan dia ingin memperkosa saya. Kata Yusuf, tuanku bukan saya. Bukan saya yang memperkosa, dia yang memperkosa saya. Dia yang maksa saya untuk menuruti hawa nafsunya. Tidak suamiku, silakan kau lebih percaya kepada aku istrimu atau dia orang yang baru kau kenal. Akhirnya datanglah seorang pembantu ya, memberikan solusi, tuanku. Sepertinya akan sulit ya untuk mendeteksi siapa di antara mereka berdua yang salah. Tapi saya punya satu ide. Coba kita periksa baju Yusuf. Kalau baju Yusuf sobeknya di bagian depan, artinya Yusuf salah, Zulekha benar. Zulekha mau diperkosa, kemudian Yusuf dicakar-cakar dadanya sampai baju depannya sobek. Tapi kalau baju Yusuf yang sobek di bagian belakang, artinya Yusuf benar, Zulekha salah. Yusuf nggak mau, Zulekha maksa narik bajunya dari belakang. Berarti Yusuf yang benar, Zulekha yang salah. Ketika diperiksa, ternyata yang sobek adalah baju bagian belakang. Berarti kesimpulannya Nabi Yusuf benar, Siti Zulekha salah. Tetapi karena memang nggak mungkin ya, Zulekha ini kan seorang permaisuri ya, nggak mungkin kemudian dipenjara, kan nggak mungkin. Akhirnya Nabi Yusuf mengalah, sudah tuanku, kalau memang kebenaran ini menyebabkan aku masuk ke dalam penjara, aku rela tuanku. Jangan kau penjarakan istri tuan, akan mencemarkan nama baik istana ini. Aku rela kalau harus aku yang masuk ke penjara. Akhirnya Nabi Yusuf dipenjara. Dipenjara Nabi Yusuf sampai berpuluh-puluh tahun. Sampai ya, dalam waktu yang cukup panjang, Kitfir pun meninggal. Yusuf keluar dari penjara. Akhirnya cinta dari Zulekha ini nggak padam juga ini. Rasa cinta, rasa sayangnya masih belum padam kepada Yusuf. Akhirnya begitu keluar, Kitfir sudah meninggal, menikahlah Nabi Yusuf dengan Siti Zulekha. Yang kemudian Nabi Yusuf diangkat menjadi seorang raja, seorang menteri menggantikan posisi suami Zulekha, yakni Kitfir. Ini kan namanya dari semula seorang budak ya, seorang budak yang kemudian berubah menjadi seorang raja. Seorang yang dikagumi karena dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan hawa nafsu. Ini yang sulit bagi kita ya. Kalau kita ngomong di depan orang sih, saya beriman, saya kira mudah ya. Yang ngomong depan orang sih, saya orang beriman sih mudah. Iman itu kalau misalkan umpama kita diuji, iman kan perlu diuji ya. Iman itu perlu diuji. Ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Jangan pernah kau dibiarkan mengucapkan kami beriman sebelum kau diuji. Ya.
Kalau kita sedang lewat di depan orang banyak melihat perempuan cantik, kita bisa menahan nafsu sih, itu biasa. Ya. Tapi kalau kita dalam posisi sendiri di satu tempat sepi nggak ada orang, lewatlah perempuan cantik menggunakan baju yang sangat menggoda, bisakah kita kemudian menahan pandangan? Ini yang sulit, ya. Ini yang cukup berat, membutuhkan perjuangan itu. Ya. Kalau ngomong iman di depan orang, semua orang juga bisa. Saya beriman, saya beriman, saya beriman. Ya, saya nggak bakal bermaksiat kepada Allah. Ya, iman saya kuat, iman saya kuat. Coba dia masuk ke ruangan yang di situ nggak ada siapa-siapa, sepi. Kemudian ada perempuan cantik di ruang itu yang pakai baju merangsang, menggoda kita, merayu kita. Nah, di situ mampukah kita menolak? Disitulah nafsu kita kemudian berperang ya dengan akal kita, dan banyak pula orang yang kemudian terlena ya. Sehingga nafsu ini kemudian menyebabkan seorang raja pun bisa menjadi budak ya. Betapa banyak ya para pejabat-pejabat tinggi, orang yang punya kedudukan mewah, kedudukan yang terhormat ya, karena dia uangnya banyak berlipat ganda, istri di rumah nggak sanggup memuasin, akhirnya dia punya skandal dengan perempuan lain ya. Yang selingkuh dengan perempuan yang lain, terciduk oleh wartawan, terbeberlah berita itu, akhirnya apa? Dipenjara lah dia. Dari semula orang yang berpangkat tinggi menjadi orang yang sangat rendah karena nafsu. Jadi nafsu ini terkadang juga ya sering menjebak kita, sering menggulingkan kita dari kekuasaan kita. Ya. Pandaikah kita kemudian mengendalikan hawa nafsu, atau kita terkadang diperbudak oleh hawa nafsu kita? Nah, sementara wasabru yusayyirul abida mulukan, yang kemudian sabar menyebabkan seorang budak menjadi seorang raja ya, seperti yang dibuktikan oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam ya. Sementara ya, nafsu ini kadang-kadang bisa menyebabkan orang yang mulia pun jatuh hina. Tapi kesabaran orang yang hina bisa diangkat menjadi orang yang mulia. Nah, memang terkadang nafsu ini suka ya menelisik jiwa kita, suka nggoda-nggoda kita ya. Makanya betul dalam orang melaksanakan berpuasa itu, nafsu itu bukan ditahan tapi dikendalikan. Laki-laki suka dengan perempuan itu kan wajar, manusiawi. Perempuan lihat laki-laki ganteng tertarik juga itu manusiawi. Seorang laki-laki biarpun mohon maaf ya sudah berumah tangga, di jalan dia melihat perempuan cantik tertarik, itu manusiawi ya. Ya, normal kan? Normal, laki-laki pasti seperti itu. Hanya saja di sana kita akan berhadapan antara akal dengan nafsu. Kalau akal yang kemudian bekerja, dia akan berpikir, ngapain sih kegoda perempuan di jalan, uang di rumah juga ada. Di rumah juga ada. Ya. Yang dipakai itu akalnya. Tapi kalau nafsu yang kemudian terdepan, nafsu yang menguasai jiwa kita, nah biasanya kemudian kita akan lupa bahwa kita punya istri di rumah. Digodalah si perempuan tadi ya. Itu kan sudah nggak layak sebagai seorang laki-laki. Apalagi sampai naudzubillah min dzalik, berzina pada saat dia sudah berumah tangga. Ya. Zinanya seorang suami yang sudah punya istri, ini berat hukumannya, yaitu rajam. Rajam sampai mati. Kalau yang zinanya seorang laki-laki, perempuan yang belum menikah, yang masih sendiri, itu dicambuk 100 kali. Tapi kalau zinanya seorang laki-laki yang sudah berumah tangga, sudah punya istri, apalagi punya anak, rajam sampai mati. Kalau nggak dirajam, maka rajamnya nanti di neraka. Ya. Maka sebab itu, nafsu yang terkadang sering nakal ini, kita harus pandai-pandai sepandai-pandainya untuk mengendalikan.
Walaupun di sana kemudian kita jatuh bangun itu biasa. Tapi yang jelas ada usaha dari kita untuk bagaimana mengendalikan hawa nafsu ini. Kalau tidak maka kitanya yang akan dikendalikan hawa nafsu. Dan berapa banyak orang yang kemudian hancur berantakan gara-gara nafsu ini. Nafsu ini kan sebetulnya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya, kalau kita buka kacamata putih. Nafsu ini anugerah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat malaikat. Hidupnya kan itu kan monoton malaikat itu, nggak butuh makan, nggak butuh tidur, nggak butuh perempuan, ya, nggak butuh duniawi. Kenapa? Malaikat nggak punya nafsu, hidupnya nggak menarik, hidupnya monoton malaikat itu. Yang Allah perintahkan itulah yang dikerjakan. Ya pantas karena nggak punya nafsu. Sehingga kalau malaikat kemudian marah lihat perilaku manusia di permukaan bumi ini, ya salah mereka. Ya. Coba kalau malaikat kemudian seperti manusia, akal dikasih, nafsu dikasih, yakin malaikat pun gak akan jauh wataknya dengan seorang manusia. Jadi kalau ada malaikat yang kemudian menyalahi manusia, dasar manusia perusak, dasar manusia pendosa, dasar manusia suka bikin maksiat. Salah itu malaikat. Kenapa? Dia mah jadi hamba Allah yang taat karena gak punya nafsu. Sama dengan kita manusia, andaikan nafsunya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya akal saja, kita mungkin jadi abadan abidin, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita akan menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah karena hanya ada akal sajalah. Kalau kemudian manusia banyak yang terjebak kepada perbuatan dosa, Allah pun memaklumi karena manusia oleh Allah dibekali nafsu. Nah, begitu hebat seorang manusia, tatkala dia punya akal, punya nafsu, tapi dia tetap menjadi hamba Allah yang beriman, ini baru hebat. Ya. Makanya benar ya, iman itu kan ada iman itu yang tidak bertambah, tidak pula berkurang. Ya. Iman siapa ini? Imannya malaikat. Tidak bertambah, tidak pula berkurang, tetap aja stagnan. Itu imannya malaikat. Mereka kalau diperintahkan untuk sujud, mereka akan sujud sampai perintah itu dicabut. Ya, jadi ada malaikat yang tugasnya tasbih semenjak diciptakan sampai hari kiamat, tasbih aja kerjaannya. Ya. Nggak ada pilihan hidupnya malaikat itu karena nggak punya nafsu. Jadi imannya itu tidak bisa bertambah, tidak pula berkurang. Yang kedua, ada iman yang bisa bertambah tapi tidak bisa berkurang. Ya. Imannya itu bisa bertambah tapi nggak bisa berkurang. Iman siapa ini? Imannya para nabi, para rasul. Bertambah terus tapi nggak bisa berkurang. Sebab kenapa? Maaf aja ya, namanya nabi, rasul itu kan makhluk ya, manusia yang langsung dibimbing oleh Allah. Langsung dibimbing oleh Allah ya. Dijauhkan dari yang namanya kemungkinan untuk berbuat maksiat. Ya. Nabi dan Rasul itu dikasih satu model bernama maksum ya. Maksum ini adalah perlindungan dari Allah dari kemungkinan seorang Nabi, seorang Rasul melakukan perbuatan pada umumnya seorang manusia. Dijaga dari kemungkinan berbuat maksiat Nabi dan Rasul itu. Jadi walaupun Nabi dan Rasul sama seperti kita manusia biasa, ya Nabi, Rasul itu manusia biasa. Bisa nangis, bisa tertawa, bisa lapar, bisa kenyang, bisa haus, bisa ngantuk. Nabi, Rasul ya manusia biasa. Hanya saja oleh Allah dilindungi mereka ini dari tabiat-tabiat buruk seorang manusia.
dihindarkan oleh Allah dari kemungkinan melakukan perbuatan maksiat. Itu nabi dan rasul. Sehingga imannya bertambah, bertambah dan bertambah dan tidak akan pernah berkurang. Adapun yang ketiga, ada jenis iman yang bisa bertambah, bisa berkurang. Iman siapa ini? Ya imannya kita nih, orang-orang awam. Kadang bertambah, kadang berkurang. Tergantung situasi dan kondisi kadang-kadang kita ini. Kalau sedang di masjid, kita sholat, baca Quran, wirid, zikir, i'tikaf, mendengarkan pengajian, mengikuti ta'lim. Iman kita naik, ya. Bertambah iman kita ini. Grafiknya naik terus. Tapi saat kita keluar dari masjid, kita berjumpa dengan teman-teman kita di luar masjid, ngobrol lah kita, bergibahlah kita, ngomongin orang lah kita. Kembali iman kita turun. Ya, ibadah lagi, ya. Baca Quran lagi, sholat lagi, naik lagi iman kita. Maksiat lagi, dosa lagi, berkumpul dengan masyarakat luas, berbuat dosa lagi, turunlah iman kita. Jadi iman kita ini fluktuatif, naik turun. Terkadang naik, terkadang turun, tergantung situasi dan kondisi. Nah, akan hebat kalau seandainya iman kita berusaha untuk naik, jangan sampai turun drastis. Ya. Kalau kemudian iman kita berkurang, terus berkurang, ini berbahaya. Apalagi kalau sampai mendekati ajal, iman kita defisit. Ya. Berbahaya ini. Jadi cara kita untuk agar memperbarui iman kita, supaya naik grafik iman kita, ya kita jangan dekat-dekat dengan tempat ibadah, ya. Jangan pernah tinggalkan masjid, jangan pernah tinggalkan sholat, ibadah-ibadah yang lain kita kerjakan. Dengan itu iman kita akan naik. Ya, tetapi ya, kalau memang iman kita susah untuk naik, paling tidak nih ya, kalau iman kita susah untuk naik, paling tidak jangan sampai iman kita turun saja. Minimal ajak standar ya. Ajak nggak pernah turun. Ya syukur-syukur iman kita bisa naik. Tapi kalau susah untuk naiknya, minimal paling tidak iman kita jangan sampai turun drastis. Yang paling membahayakan kalau pada saat ruh kita dicabut oleh Israel, kondisi iman kita sedang turun. Bisa-bisa kita akan menjadi orang yang meninggalnya su'ul khatimah. Ya. Maka dengan demikian kita harus bagaimana menstabilkan hawa nafsu kita. Ya. Akal, fungsikan agar nafsu ini kemudian terkontrol. Kalau akal kemudian kalah dengan hawa nafsu, maka nafsu ini yang akan merusak lahir batin kita, akan merusak akhlak kita, akan merusak perbuatan kita. Ya. Agar kemudian iman kita stabil dan kita berusaha agar iman kita terus bertambah. Caranya bagaimana? Ya tadi, dengan memperbanyak kita ibadah, ya, memperbanyak kita melaksanakan sholat yang wajib, yang sunnah kita kerjakan, puasa yang wajib Ramadan kita kerjakan, yang sunnah pun kalau bisa kita kerjakan, ya. Ada puasa Arafah, ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini puasa-puasa yang dahsyat kita kerjakan. Tambah lagi kita memperbanyak ke masjid, ya, sholat berjamaah di masjid, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak kita hadir di majelis ta'lim, di pengajian-pengajian. Yang dimungkinkan dengan itu iman kita akan naik. Iman kita naik, ya. Ya kalau toh turun jangan sampai drastis lah ya. Ya kalau kita imannya nggak bisa turun sih, namanya juga kita manusia ya. Kita bukan nabi, bukan rasul yang Allah lindungi dari kemungkinan bermaksiat. Kita manusia bebas yang oleh Allah dilepas itu. Ini manusia, ini akal. Ini manusia, ini nafsu. Silakan kau kembangkan. Mana yang kemudian
mendominasi, akalkah atau nafsukah? Kalau akal yang mendominasi, nafsumu akan terkurung. Tapi kalau nafsu yang mendominasi, akal yang akan terkalahkan. Nah, sebab itu kita memperbanyak ibadah ini ya untuk memperbarui iman, sehingga nafsu yang keluar pun nafsu yang bisa kita salurkan dalam rangka kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.